Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Tuhan, Allah yang telah mengaruniakan kehidupan kepada kami, Allah yang senantiasa membimbing kami ke dalam jalan-jalan-Mu dan rencanamu sempurna bagi kami. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Terpujilah kiranya namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 44 ayat 9 dan seterusnya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Akhir dari semua peristiwa dan perjalanan hidup adalah untuk menunjukkan kualitas iman. Kalau kita belajar dari kisah Bani Korah, khususnya Mazmur pasal 44 ini, kita dapati sebuah perjalanan yang begitu mengenaskan. Bani Korah menyampaikan semua alasan-alasan yang sifatnya adalah menuju kepada kekalahan karena Tuhan. Segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi sedemikian rupa. Terjadinya penindasan, terjadinya kekurangan, terjadinya kelemahan, terjadinya intimidasi, terjadinya sebuah keadaan mencela dan seterusnya. Hal-hal itu mewarnai hidupnya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan begini, akhir peristiwa adalah supaya kita menunjukkan kualitas iman. Seseorang yang memiliki iman itu perlu diuji kualitas imannya. Tidak hanya sekedar sebuah pernyataan yang keluar dari mulut, tidak hanya sekedar sebuah kata-kata pemanis belaka, tidak hanya sekedar pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut kita. Tetapi Allah ingin melihat sejauh mana sikap yang muncul, perilaku yang muncul dari pernyataan iman itu sendiri. Sebagaimana Bani Korah menyampaikan betapa banyak derita yang dia alami, segitu banyak deretan-deretan peristiwa yang menimpa hidupnya. Pada akhirnya kesimpulan yang dia nyatakan, hati kami atau semuanya telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau. Keadaan yang mendera, keadaan yang menghimpit, situasi yang tidak baik, bukanlah alasan baginya untuk melupakan atau meninggalkan Tuhan. Tetapi justru itu menjadi pemicu baginya untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan.
Mungkin bisa saja keadaan-keadaan yang menghimpit, yang tidak pernah berhenti itu membuat kita mengkhianati Tuhan. Tetapi pemazmur tidak. Justru keadaan itu membuat dia konsen, tidak mengkhianati perjanjianmu. Kami tidak melupakanmu dalam semua keadaan itu. Keadaan apa yang kita alami, sesulit apapun yang kita hadapi hari ini, jangan sampai membuat kita melupakan Tuhan dan mengkhianati perjanjian Tuhan. Tetapi keadaan itu diizinkan untuk memurnikan kita. Pada akhirnya, seberapa iman kita kepada Kristus. Mari kita memiliki iman yang bertumbuh di tengah-tengah masalah dan kesulitan yang kita alami. Mari jadikan itu semua menjadi momen bagi kita untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari hari ke hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.